Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di podcast inspiratif kembali hari ini bersama dengan saya Muhammad Fahrin. Podcast ini bernama Obra Salam ya. Nah, yang namanya itu singkatan dari obrolan santai ala masjid ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yang mana kita mungkin sudah banyak kenal ya. Kenapa? Karena berbagai video beliau menghiasi di beberapa platform media sosial seperti di IG, di Facebook ataupun di TikTok ya. Dan yang paling banyak saya lihat di YouTube ya. Alhamdulillah beliau digelari sebagai Ustadz akhir zaman ya. Perubahan zaman, derasnya informasi sekarang ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa ya dari segala arah ya. Jadi menjaga keluarga agar tetap dalam nilai-nilai Islam itu adalah sebuah tantangan yang tidak mudah di era sekarang. Nah, tapi justru disinilah ujian terbesar kita sebagai ayah, ibu, dan juga anak ya. Bagaimana agar rumah tangga kita tidak hanya berumah di dunia, tapi juga nantinya insya Allah berkumpul, bertemu di surga. Dan hari ini insya Allah beliau akan membersamai kita, yaitu Ustadz Dr. Zulkifli Muhammad Ali, CMA. Beliau ini merupakan ustadz yang sangat salah satu ustadz yang famous di Indonesia ya. Beliau merupakan lulusan dari Mesir dan beliau juga magisternya itu lulus dari Libya tadi ya, di Tripoli. Alhamdulillah. Beliau adalah sosok yang sangat tegas, penuh hikmah dan dikenal luas dengan kajian-kajian akhir zaman beliau. Selamat datang Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali di podcast kali ini. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah selamatkan keluarga di zaman fitnah, membangun rumah tangga Qurani. Mari kita gali bersama bagaimana caranya menjadikan rumah kita itu menjadi benteng iman di tengah badai fitnah akhir zaman. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi Ustaz, mungkin pertanyaan pertama nih Tad, untuk mengawali semuanya Tad. Yang pertama ini tentang menyentuh perspektif akhir zaman Tad. Ya, kita mungkin sudah banyak melihat fenomena Tad ya. Di akhir zaman ini banyak sekali fitnah yang begitu nyata dari media sosial yang kita lihat setiap hari Tad. Kejadian-kejadian yang mana banyak sekali perilaku-perilaku asusila Tad, yang sudah nampaknya tidak ditutup-tutupi lagi Tad ya. Artinya tidak kenal malu lagi zaman sekarang Tad. Sampai dengan gaya hidup yang dulu mungkin dianggap tabu sekarang sudah menjadi hal lumrah dan biasa Tad. Seperti itu Tad. Salah satu contohnya ya seperti kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan pria ya sekarang juga wanita juga melakukan Tad. Ini kan salah satu fitnah juga Tad ya. Dalam kacamata akhir zaman Tad, seperti yang sering Ustaz sampaikan, apa sih sebenarnya tanda-tanda fitnah terbesar terhadap keluarga muslim saat ini Tad? Terima kasih Ustadz yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, saudara dan sahabat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Salatan wa salaman ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Dalam podcast yang penuh berkah ini insyaallah di Masjid Al-Muttaqin, kami ingin menyapa seluruh jemaah semoga senantiasa di atas jalan yang lurus, sabar, tegar dan teguh, istiqamah di atas siratal mustaqim sampai Allah menangkan Islam ini atau Allah wafatkan kita semua dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Kemudian tentu saja yang ingin kami sampaikan satu lagi, kita ingin mengucapkan selamat kepada saudara dan sahabat tercinta kita di seluruh tepian jalur Gaza dan seluruh tepi barat Palestina atas terselesaikannya urusan ini dalam tanda kutip ya, perjanjian perdamaian dan sebagainya. Doa kami untuk kalian dan kami akan senantiasa setia karena kami sangat yakin penjajah selagi masih bercokol di tanah yang mereka jajah, mereka tidak akan pernah berhenti mengganggu kalian dan Allah telah memberikan keputusan final bahwa kemenangan akan kalian raih. Apakah kami bersama kalian membantu kalian atau tidak? Allah pasti akan tolong kalian. Sementara kita bersyukur pada Allah dan kita ucapkan untuk kalian tahniah wa barakah, congratulations for all of you. Terus kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi
Ini terkait tentang bagaimana kita memastikan keluarga kita benar-benar dalam keselamatan di akhir zaman. Karena fitnah yang ada di akhir zaman ini, kata Rasulullah, fitnah yang kaqita'il lailil muzlim. Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Malam, kalau kita start malam itu umpamanya dari maghrib ke Isya sudah semakin gelap. Terus dari Isya ke jam 10 semakin gelap, jam 10 ke jam 12 semakin gelap, jam 12 semakin jam 2 semakin gelap dan berat, dan penjahat-penjahat. Semua keburukan dan kebusukan hidup ini bermunculan. Setan-setan jin, setan-setan manusia juga nongolnya dalam masa-masa gelap ini. Kita sekarang ini fi zulumatin, di dalam kegelapan-kegelapan yang diringkas oleh Nabi Muhammad sebagai fitnah akhir zaman yang disebut dengan kaqita'il lailil muzlim, 3 fitnah besar. Insyaallah nanti malam dengan izin Allah kita ada acara akbar di Yuniska ya, di mana nanti kami akan menguraikan satu persatu rincian daripada fitnah berat yang ditimpakan oleh Allah untuk umat akhir zaman. Kami ingin menegaskan Ustadz bahwa saya sebenarnya menerima digelari dengan dan disebut dengan usaha akhir zaman, tapi saya ingin memberitahu kepada kita semua, seluruh umat ini juga umat akhir zaman. Seluruh ustadz yang hidup zaman sekarang adalah ustadz akhir zaman. Karena Nabi sendiri melabelkan dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Maka kita semua adalah manusia akhir zaman. Baik, di mana letak posisi kita di akhir zamannya? Karena Nabi berkata kamu menjalani 5 fase. Dari 5 fase itu, kita sudah berada di penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita masuk fase kelima. Insya Allah tidak lama lagi. Di fase keempat ini, hanya di fase ini saja Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, dan nanti kelima, Islam memimpin peradaban seluruh dunia. Tapi di fase ini, sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki, sejak tanggal 3 Maret 1924 sampai hari ini, kita sedang berada di fase terberat, fase tergelap, fase puncak demi fitnah, fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah, terus tumpang tindih. Belum lagi fitnah yang ini selesai dihadapi oleh umat, belum lagi rasa sakit dan deritanya bisa tersembuhkan, ditiban, didatangi, ditimpa oleh fitnah yang berikutnya. Fitnah berikutnya ternyata lebih berat daripada fitnah sebelumnya. Belum lagi fitnah kedua ini bisa diatasi, yang lama masih begitu luka, datang lagi fitnah yang lebih berat lagi. Begitulah Nabi mengumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nah, korban puncak dari fitnah itu adalah kita. Generasi umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang kalau mereka tidak awas, kalau mereka tidak benar-benar mengantisipasi sesuai konsep langit seperti yang diarahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada yang selamat. Paginya beriman, siangnya dilanda oleh fitnah, sorenya sudah murtad. Sorenya masih beriman, malamnya didera oleh fitnah, besok paginya sudah kafir. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi mendapatkan dunia, mereka tidak menganggap penting ya urusan agama. Agama kalau perlu demi mendapatkan dunia, injak di kaki, letakkan di belakang ya. Hinakan agama demi mendapatkan dunia. Ini adalah fakta yang harus dihadapi oleh umat akhir zaman. Lihat apa yang dialami. Kata Nabi, fa innahu ya'ti 'alan nasi zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Hati-hati kata Nabi. Kalau kamu tidak kuat-kuat memegang agama ini, kalau kamu tidak teguh tegar, betul-betul tidak sabar beragama, di akhir zaman kamu akan menghadapi hari-hari yang lebih buruk daripada hari yang telah kamu jalani. Hari ke depan lebih buruk daripada yang sedang kamu jalani. Ya, jadi yang lalu dibandingkan sekarang lebih berat sekarang. Ke depan dibandingkan sekarang lebih berat ke depannya. Sampai kapan itu? Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian semua berjumpa dengan Allah. Maknanya di sini, coba kita tanya Ustaz. Dalam masalah ekonomi, berat ekonomi di masa Orde Baru atau di masa sekarang?
Tentunya lebih berat di masa sekarang, Ustaz. Masa sekarang. Betul, Ustaz. Di segi kesehatan, berat kondisi sekarang atau kesehatan di zaman Orde Baru? Sekarang, Ustaz. Di segi politik, parah sekarang atau di masa Orde Baru? Lebih parah sekarang, Ustaz. Sekarang di Betul. bidang apa saja kita menghadapi kenyataan lebih berat yang sekarang daripada yang telah dilewati. Betul, Ustaz. Ya. Lalu bagaimana agar kamu bisa selamat? Nabi tidak memberikan solusi yang lain, bersabarlah kamu beragama. Bersabarlah kamu dalam beragama. Tentu saja ring satu yang harus kita perhatikan itu adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini fitnah. Jadi tadi awal-awal saya sempat menyampaikan di akhir zaman ini ada 3 fitnah. Fitnah yang pertama namanya fitnah ahlas, ya fitnah yang kedua namanya fitnah sarra, dan puncak fitnah itu adalah fitnah duhaima. Fitnah ahlas adalah umat ini mengalami kemerosotan tajam, lalu mereka dikuasai musuh, mereka kalah di segala bidang, dan mereka akhirnya dijajah. Itu sudah berlalu. Kemudian setelah itu, dalam keadaan mereka masih dijajah, sampai sekarang ini kita masih di bawah posisinya, di umat ini dihantam oleh fitnah sarra. Dimulai dari Arab menjadi kaya raya, kekayaan mereka melimpah ruah, mereka mulai lupa diri. Fitnah sarra ini artinya fitnah yang membuat mereka bergembira dan jadi lupa diri. Ya, pada akhirnya sekarang seperti yang kita lihat, hampir seluruh Arab kembali menjadi jahiliyah. Ya, dalam fitnah sarra, di mana mereka sudah mulai melupakan agama, bahkan boleh dikatakan tidak ada satupun negeri Arab hari ini yang masih mau menjalankan syariat Islam. Syariat Islam dibuang, polisi syariat dibubarkan, apapun yang namanya atas nama hak asasi manusia, atas nama kemerdekaan, beberapa negara Arab resmi menjadi liberal, resmi menjadi sekuler dan sebagainya. Buatlah apa yang ingin kalian buat, selama tidak merusak negara, selama tidak merusak politik dan sebagainya, silahkan mau ngapain saja. Bahkan Muhammad bin Salman berkata, saya pastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Dan itu kenyataan. Inilah fitnah sarra, di mana umat ini sudah mulai hanyut dalam kemewahan dan kekayaan. Ya, lalu mereka ditimpa oleh penyakit wahan, hubbud dunya, sangat keterlaluan dalam memburu, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, sangat takut dengan kematian. Sehingga diapain pun saudaranya di Palestina demi agar nyawanya tidak diburu oleh Israel, ibaratnya mereka takut. Walaupun untuk mengatakan kami akan angkat senjata kalau kalian masih mengganggu saudara kami, nggak berani mengucapkan itu. Itu karena karahiyatul maut. Dan itulah yang terjadi sekarang. Mereka sudah biasa hidup dalam glamor. Ini namanya fitnah sarra. Nah, fitnah puncak namanya fitnah duhaima. Fitnah duhaima inilah yang sekarang kita gelisah. Para orang tua khawatir. Kenapa anak saya begini? Kenapa generasi ini jadi begini? Kenapa negara ini begini? Kenapa ekonomi begini? Kenapa politik begini amat? Kenapa susah betul mencari keadilan? Kenapa di mana-mana? Kenapa? Banyak betul kenapanya. Dalam bentuk tidak nerima apa yang sedang dihadapi menurut idealisme nurani dan fitrah manusia, dan juga menurut fitrah agama apalagi. Sangat nggak nerima. Tapi faktanya sedang terjadi. Dan bahkan melanda keluarganya, anak-anaknya, dan kehidupannya. Kenapa zalim betul hidup ini? Ya, kenapa banyak orang-orang yang tak jujur, banyak orang berkhianat, kenapa banyak para koruptor, kenapa banyak orang-orang yang begini dan begitu? Jawabannya karena kita sedang berada di masa fitnah duhaima. Dan fitnah duhaima ini target terakhirnya kata Nabi membelah orang menjadi 2 kelompok saja. Orang yang dimaksud adalah orang Islam ya. Menjadi mukmin haqqan atau menjadi munafik haqqan. Menjadi orang-orang yang benar-benar beriman atau betul-betul menjadi orang yang munafik. Kalau dia menjadi orang mukmin benar-benar tidak ada kemunafikan sedikit pun. Kalau dia bergabung dalam komunitas orang munafik, nggak ada lagi keimanan pada orang-orang ini sedikit pun. Inilah dia fungsi daripada hadirnya fitnah duhaima, membelah umat ini kepada fustota ini. 2 belahan kelompok, mukmin haqqan, mukmin sebenarnya, atau munafik haqqan, munafik sebenarnya. Di sini kita butuh senjata. Ya, mudah-mudahan acara kita nanti malam rekamannya lengkap dan bisa juga dari media kita Masjidil Muttaqin meliput nanti supaya ini bisa disebarkan. Ya, disebarkan seperti apa bentuknya fitnah akhir zaman, peranan pemuda sejauh mana
peranan generasi ini sekuat apa mereka harus bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan generasi dan menyelamatkan bangsa dan negaranya. Ya, sesuai dengan tema yang diangkat nanti di Uniska ya, insyaallah taala gitu. Oke, baik. Menurut hemat saya tadi Ustadz ada menyebutkan tentang fitnah seperti lembaran-lembaran yang terpecah-pecah tadi ya. Nah, fitnah yang seperti malam hari tadi ya. Nah, dan juga tadi ada muslim haqqan dan juga munafik haqqan tadi. Nah, ini berkaitan dengan keluarga nih tadi ya. Ini seperti apa Tat kita bisa mengidentifikasi Tat agar nanti kita menyadari lebih dini Tat bahwa kita sendiri ataupun ada anggota keluarga di dalam rumah kita itu terjangkit fitnah yang terpecah-pecah seperti malam tadi Tat. Dan juga masuk dalam kategori munafik haqqan Tat. Agar nantinya kan bisa bertaubat Tat. Ini seperti apa Tat? Ciri-cirinya kadang-kadang kan kita sebagai seorang muslim ini tidak menyadari Tat. Bahwa kita ini sedang berada di jalan yang tadi Tat ada dua muslim haqqan dan munafik haqqan. Tadi ciri-cirinya seperti apa nih Tat? Di terutama dalam konteks keluarga Tat. Terima kasih. Ya, Bismillah. Tadi sudah disampaikan rinciannya nanti malam insya Allah. Tapi kita akan sampaikan secara garis besarnya sekarang ini ya. Nabi SAW bersabda, tidak satupun dari keluarga muslim kecuali fitnah itu akan melanda mereka. Mau keluarga muslim di mana saja, mau di Eropa, di Afrika, di Asia Tenggara, di Arab, di mana saja, tidak meninggalkan satu la tada'u hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada satupun umatku pada masa itu melainkan akan dihantam oleh fitnah duhaimah itu dengan hantaman yang sangat telak ya. Jadi setiap kita siapapun akan mengalami hantamannya. Nah, nanti dilihat sejauh mana dia tegar. Makanya Nabi berkata, amalan yang terkuat di akhir zaman adalah sabar. Sabar itu artinya apa? Tegar, kokoh, bertahan, tidak tumbang ya. Dan tidak nyerah, itu namanya sabar dalam beragama. Jadi kalau begitu, tidak satupun keluargaku, tidak satupun umatku, tidak satupun pintu dari pintu umat Islam, tidak satupun orang daripada orang Islam pada masa itu, kecuali mereka akan ditubruk, akan ditabrak oleh fitnah duhaimah ini. Nah, di sini pertanda bahwa tidak satupun yang akan bisa lolos. Kita semua akan kena. Mau ayah, mau ibu, mau anak, mau kakek, mau nenek, mau tetangga, mau siapa saja, jamaah masjid, pengurus masjid, seluruhnya akan mengalami tabrakan ini, ya, hantaman ini. Maka kalau mau tahu, ya, seperti apa detailnya, saya ingat apa yang dikatakan oleh guru yang kita sayangi, Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau berkata kepada kami saat kami panel acara di Kota Padang dulu, beliau menyampaikan, Ustadz Zulkifli, saya mengkaji katanya. Siapa yang hari ini mendalami hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan bisa melihat zaman ini dengan cerdas. Dia bisa melihat zaman ini dengan tepat, dengan benar, ya. Dan dia akan tahu bagaimana cara bertahan dan apa solusi dari setiap keadaan demi keadaan yang datang. Kenapa? Karena Rasulullah memang sudah menubuatkan atau memberitakan dengan berita besar dulu 1400 tahun yang lalu dengan apa-apa yang akan terjadi sekarang. Jadi kita bisa mengantisipasi. Kita tahu, oh berikutnya ini yang akan terjadi. Berikutnya ini. Lalu apa solusinya? Begini kata Rasulullah, begini. Jadi siapa yang mempelajari hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, dia pasti akan punya antisipasi. Dia pasti akan mempersiapkan diri dan dia pasti akan lebih kuat, lebih tahan menghadapi fitnah tersebut. Tapi, kata beliau berikutnya, saya lihat orang termasuk ustadz, kiai, buya, siapapun, kalau dia tidak mau atau menjauhkan diri dari urusan-urusan mempelajari tentang huru-hara akhir zaman, tentang hadis akhir zaman, dia pasti akan digilas ya. Dia pasti akan tenggelam dalam fitnah zaman. Dan dia akan kelimpungan, tidak tahu cara keluar, tidak tahu solusi yang paling tepat dan benar. Maka yang beliau sampaikan tepat sekali, gitu, tepat sekali. Kita sebagai keluarga, ayah, ibu, ya, para mahasiswa seharusnya harus sadar bahwa tidak sia-sia dalam Islam ini ada 4 rukun. Jadi ada 4 rukun disebut dengan rukun agama.
Orang selama ini yang tahu cuma rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, rukun haji, rukun nikah, rukun jual beli dan sebagainya. Tapi sejauh ini banyak yang tak tahu bahwa agama ini punya rukun. Disebut dengan arkanuddin, 4 rukun. Rukun yang pertama, mengilmui seluk-beluk tentang Islam, tentang syariat. Yang kedua, mengetahui seluk-beluk tentang akidah, iman, tauhid, syirik. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk tentang tasawuf, tarekat. Yang tazkiyatun nafas, ya, pensucian jiwa. Yang keempat, mengetahui seluk-beluk tentang akhir zaman. Mengetahui tentang amaratus sa'ah, ya, tanda-tanda akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman. Sebab ketika dia mengetahui, mengilmuinya dengan benar dan baik, insya Allah yang 3 pertama ini akan selamat, akan terjaga. Tapi bila ini dia tidak mengetahuinya dengan baik, dia akan ambar menjalani yang pertama tentang fikih, syariat, tentang seluk-beluk agama kita secara zahir, ya. Yang kedua juga akidahnya akan rapuh, akidahnya akan lemah, tidak begitu kokoh. Dan yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan pensucian hati, mungkin dia termasuk orang yang tidak ngerti dan tidak selamat karena dia nggak penting. Tapi kalaulah dia tahu tentang seluk-beluk akhir zaman, maka dia akan peduli dengan 3 yang pertama. Otomatis dia akan menjaga agamanya ini. Karena kunci selama di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah orang yang benar-benar bersabar. Bersabar dalam menjaga seluk-beluk agamanya, bersabar dalam menjaga iman dan akidahnya, bersabar dalam menjaga kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya. Jadi rukun agama yang keempat apa? Tentang mengilmui seluk-beluk akhir zaman. Nah, ilmuilah. Kunci segala sesuatu adalah mengilmuinya. Kalau belum, jangan takut. Saya takut belajar tentang akhir zaman. Kenapa? Nanti saya pesimis. Nanti saya tidak lagi bergairah melihat masa depan. Nanti saya akan hambar hati saya melihat dunia. Salah besar. Itu kesimpulan yang salah. Senantiasa kalau kami menyampaikan tentang materi akhir zaman, selalu ada kunci yang kami sampaikan, sehingga pada akhirnya, finalnya jamaah yang menyimak justru bergairah untuk melanjutkan hidup. Justru akan semakin membara semangat mereka melihat masa depan, penuh optimisme, dan bersemangat untuk menjadi salah seorang pemain, daripada hanya seorang penonton yang putus asa. Gitu. Baik, tadi kalau bisa saya ambil ada key pointnya tadi, yaitu sabar tadi, ya. Nah, karena semua orang nantinya, terutama kita umat muslim itu akan terpapar tadi, ya, terexposure dengan yang namanya fitnah akhir zaman. Jadi sabar kita balut dengan yang namanya ilmu tadi, ya. Nah, agar kita bisa selamat sebagai keluarga muslim, bisa mengidentifikasi tadi, ya, apa-apa saja milestone atau tanda-tanda nih atau timeline akhir zaman ini seperti apa. Ya, seperti itu tadi. Sangat menarik sekali tadi. Oke, pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini, jangan lupa pause dulu, ya. Pause dulu, setelah itu like, komen, share, dan juga jangan lupa subscribe, ya. Oke. Karena dukungan teman-teman di rumah, para kaum muslim akan sangat berarti sekali bagi keberlanjutan podcast kami, ya. Oke. Oke, selanjutnya tadi mungkin ada yang namanya fitnah duhaimah, ya. Sangat menarik sekali. Saya pernah dengar satu riwayat ini, yang mungkin juga pertanyaan banyak dari keluarga muslim awam nih, Ada satu fitnah katanya bahwa nanti ada fitnah dajjal di akhir zaman kan. Ini apa korelasinya dengan fitnah duhaimah nih, Karena ada satu riwayat, mungkin nanti silakan Ustadz koreksi, bahwa tutuplah rumahmu, ya kan, tempat-tempat airmu gitu kan, dan kunci semua keluargamu di rumah ketika dajjal itu datang. Kan dajjal itu memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya katanya. Sebenarnya saya pernah dengar, kalau tidak salah itu juga di salah satu tayangan video Ustadz juga, seperti itu. Ini interpretasinya seperti apa, kalau di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga itu, dan bagaimana korelasinya dengan fitnah duhaimah ini, Mungkin mohon penjelasan, Terima kasih. Baik, bismillah. Fitnah duhaimah ini, saudara dan sahabat tercinta, adalah fitnah yang sangat pekat dan gelap. Ibaratnya orang masuk dalam masa gelap. Semua orang yang hidup dan bernafas pasti merasakan di kegelapan itu. Nah, ibarat itulah umat Nabi Muhammad di akhir zaman, tidak ada yang tidak diselimuti oleh fitnah duhaimah ini. Kalau ibarat bahasa Nabi tadi, ditampar oleh tamparan. Oke. Puncak daripada fitnah duhaimah itu adalah dajjal lepas. Ya, paginya masih beriman, siangnya dajjal datang, sorenya dia udah kafir kepada Allah. Itu puncaknya. Tapi sebelum dajjalnya datang, fitnahnya terlebih dahulu menggilas dunia. Fitnahnya terlebih dahulu menyelimuti dunia.
Nah, disebut dengan fitnah Masih Dajjal. Ada perbedaan antara fitnah Dajjal dengan fitnah Masih Dajjal. Kalau fitnah Masih Dajjal, Dajjalnya belum muncul. Tapi antek-anteknya, ya, kaki tangannya sudah lebih dulu mengabrik-abrik dunia ini. Ya, dan itu sejak tanggal 3 Maret 1924. Antek-antek Dajjal ini sudah berhasil meruntuhkan fondasi pemerintahan Islam yang memimpin seluruh dunia saat itu di Istanbul, Turki terakhir ya. Dan setelah runtuh, antek-antek ini terus bergerak, mewariskan generasi demi generasi agar Islam ini tidak pernah bangkit. Nah, ini fitnah Masih Dajjal. Nah, adapun fitnah Dajjal, fisik Dajjal langsung muncul. Fisik Dajjal, dia adalah seorang laki-laki, fisiknya begini, wajahnya begini, kejahatannya begini, pengikutnya adalah sekian jenis kelompok manusia, bla 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 bla. Nabi menceritakan dengan detail sekali. Ya, secara detail Nabi menceritakan. Apa itu Dajjal? Kapan dia datang, dari mana dia muncul, kemudian apa tanda-tandanya, siapa saja pengikutnya, apa saja bahayanya. Rinci Nabi menyatakan. Kami alhamdulillah setiap kali menguraikan tentang akhir zaman ini, bila satu demi satu topik itu diangkat, rata-rata itu 2 jam. Masalah Dajjal kurang 2 jam, 2,5 jam. Masalah Al-Masih Isa, Imam Mahdi, Ya'jud Ma'jud, rata-rata mengambil space waktu yang cukup luas. Maka nggak akan mungkin kita hanya dalam 1 jam selesai masa akhir zaman. Itu nggak mungkin. Kemarin yang terbaru dalam acara Hijrah Fest di Jakarta, peserta sampai hari kedua, sampai selesai peserta belum mau bubar. Mereka masih begitu keasikan ya, masih pengen nambah. Padahal sudah time limitnya sudah selesai. Mereka masih belum mau bubar. 2 hari itu ya. Kemudian persis waktu almarhum Ustaz Arifin Ilham masih hidup, undang kami acara tabligh akbar tentang akhir zaman dari jam 9 sampai zuhur pagi ya. Rupanya waktu azan zuhur masuk, jamaah puluhan ribu sampai membludak keluar. Jamaah bilang tambah, lanjut. Padahal waktu zuhur sudah masuk. Jadwalnya undangannya cuma sampai zuhur. Kemudian apa kata almarhum Ustaz Arifin Ilham? Bang, lanjut bang, habis zuhur sedikit aja. Oke, saya lanjut sampai asar ternyata. Sampai asar, habis masuk asar, jamaah masih bilang lanjut, tambah. Sebegitunya mereka merasakan sesuatu hal yang sangat menarik sekali bagi mereka. Dan itu sekaligus mendongkrak iman mereka. Kajian ini sampai asar pun belum selesai. Tapi jamaah masih minta lanjut. Saya katakan, sekarang saya khawatir nih. Dengan sampai asar jadwal saya ngisi kajian, saya ditinggalin pesawat. Ya, habis asar kami langsung kebut ke Perdana Halim Kusuma, betul kami ketinggalan pesawat. Ya, jadi itu bukti bahwa kajian akhir zaman ini nggak bisa sebentar. Yang ideal itu adalah kalau seandainya kaum muslimin di Banjarmasin ingin, silakan para mahasiswa, silakan nanti pengurus masjid bekerja sama buat acara daurah bersama ya tentang akhir zaman 2 hari, Sabtu Ahad umpamanya kan bersama Uzma. Insya Allah kita datang, jamaah juga datang. Dan mereka berbayar. Sehingga dengan berbayar mereka serius. Ketika mereka datang berbayar, yang diuntungkan panitia, masjid dan sebagainya, nanti pembicara punya pembicaraan yang lain. 2 hari itu akan menyuntik jamaah dengan pemahaman yang paripurna insya Allah. Pemahaman yang luas. Dan mereka dengan ini paham secara gamblang, begini loh akhir zaman, saya harus mengambil sikap ini. Saya harus melakukan langkah ini. Dan antisipasi saya adalah ini. Bagaimana saya ke anak saya, bagaimana saya dengan istri saya, bagaimana saya dengan keluarga saya, dengan tetangga saya. Usaha saya harusnya bagaimana. Dan keuangan saya harusnya bagaimana. Itu menjadi seimbang ya. Pemikiran mereka, pemahaman mereka, semangat mereka jadi seimbang ketika mereka membahas ini secara proporsional dan secara meluas ya. Tidak secara parsial. Kalau sepotong-sepotong ya, ini akan menjadikan mereka belum menyatu, mata rantai pembahasannya belum menyatu. Seperti sekarang ini kita tiba-tiba loncat ke Dajjal, kita bicara fitnah Duhaima. Ini fitnah Duhaima itu posisinya di mana? Kemudian sebenarnya seperti apa urutannya? Ini kan masih berserakan. Nah, yang paling bagus itu adalah ilmui secara sempurna dari awal sampai akhir. Adakan di ruangan yang nyaman. Di ruang ber-AC, siapkan makan minumannya. Makanya jamaahnya nanti berbayar supaya mereka betul-betul nyaman pada hari itu dan hari esoknya. Finalnya kita akan lihat perubahan apa yang terjadi pada jamaah. Masjid-masjid penuh. Ya, tempat-tempat maksiat akan ditinggalkan oleh orang-orang yang biasa maksiat selama dia ikut acara ya.
Selama dia ikut acara dia akan berubah. Dan dia akan memiliki gairah melihat masa depan itu dengan penuh semangat tapi di jalan yang lurus. Begitu Ustaz. Oke, terima kasih Tat. Memang pembahasan akhir zaman ini sangat menarik ya, ya. Animonya sangat besar karena memang kita ingin tahunya itu dalam Tat, ya kan? Karena kita sebagai umat akhir zaman juga ingin membentengi diri kita, ya kan? Tentunya kata Ustaz tadi betul sekali, kita harus memahami itu secara koheren Tat ya, secara berurutan dan paripurna tadi ya, agar kita tidak salah ambil persepsi tadi kan tentang tanda-tanda atau milestone dari akhir zaman ini Tat. Oke Tat. Ini kita ke konsep rumah tangga Qur'ani lagi Tat. Ya kan di akhir zaman ini kan kita perlu membentengi diri kita dengan konsep-konsep Qur'ani Tat, terutama di keluarga Tat. Seperti itu Tat. Seperti apa Tat rumah tangga Qur'ani yang bisa membentengi para anggota keluarga itu dari fitnah akhir zaman ini Tat. Dampak buruknya Tat seperti apa Tat kira-kira? Ini ada hal yang sangat urgent yang mau kami sampaikan. Sekarang ini umat seperti tergila-gila dan euforia ke arah menghafal Quran. Ini sesuatu yang harus kita koreksi. Tentulah sangat bagus, banyak generasi bermunculan dan generasi itu hafal Quran. Di beberapa negara di Timur Tengah, polisinya hafiz Quran, satpamnya hafiz Quran, artisnya hafiz Quran, ya pembawa acara TV-nya hafiz Quran, hafiz Quran. Kita merasa wow keren. Tapi kalau kita lihat di akhirat nanti ditanya nggak kita, kenapa kamu nggak hafal Quran? Allah tanya nggak kita? Enggak. Yang Allah tanya adalah kamu paham nggak ayat saya? Kamu amalkan nggak ayat saya? Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang Quran, maka tirulah generasi awal Islam, yaitu Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Mereka bukan menggalakkan untuk menghafal Quran, yang mereka galakkan adalah pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, faham isinya, mengamalkan Al-Quran dengan sabar, dan menyebarkan ilmunya. Itu yang menjadi prioritas. Ya. Adapun menghafal, seperti kata Abdullah ibnu Mas'ud, dari sekian banyak kami, hanya segelintir kecil di antara kami yang sanggup menghafal Al-Quran. Banyak sahabat, tapi segelintir kecil yang sanggup menghafal Al-Quran. Tapi tidak seorang pun dari kami kecuali faham ayat ini turunnya di mana, kapan, dalam rangka apa maksud ayat ini, apa yang Allah mau dari terhadap kami dalam ayat ini. Setiap kami paham. Jadi yang menjadi prioritas para sahabat itu adalah seperti ungkapan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, kami mempelajari Al-Quran ini 10 ayat demi 10 ayat. Mulai dari cara benar membacanya, benar dalam memahami maksudnya, kalau di kita di Indonesia menerjemahkannya, lalu maksudnya apa. Lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya, bukan menghafalnya ya. Kami berlomba-lomba mengamalkannya. Saat kami semua telah selesai mengamalkan yang 10 ayat itu, kami masuk ke 10 ayat berikutnya. Seperti itu. Jadi hendaknya setiap keluarga memastikan keluarga ini khatam Qur'annya berapa kali. Bukan khatam membacanya saja, tapi khatam memahami isinya. Ya, sudah sejauh mana keluarga ini mengamalkan? Ada nggak satu ayat pun dari Al-Quran yang masih terlewatkan? Seharusnya itu punya data kita. Ayah, mungkin waktu maghrib isya kita nggak kemana-mana. Kita bersama kitabullah. Mungkin sang ayah langsung yang rajin ngaji pada gurunya, ayah yang menyampaikan di keluarga. Istri dan anak-anak duduk, didengarkan, ayah menyampaikan. Sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Atau setidak-tidaknya dia pastikan ada panduan memahami Al-Quran yang benar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah pokoknya. Ayo dari jam segini semuanya jangan ada agenda apa-apa. Agenda kita adalah menyimak kajian rutin, walaupun melalui web ya, website dan sebagainya. Ini kajian rutin. Dalam 1 minggu ada 2 kali, 3 kali. Kita duduk bersama, kita simak bersama. Nanti ayah evaluasi. Jadi dalam hal ini ayah punya peranan yang strategis. Ayah punya peranan yang paling di depan. Seorang imam loh ya. Dia harus di depan. Jangan sibuk dengan HP saja. Jangan sibuk dengan laptop saja. Jangan sibuk dengan berita TV saja. Ada jadwal di mana dia harus memastikan dia, istrinya dan anaknya membaca Al-Quran. Mentilawahi Al-Quran. Bukan hanya pandai baca tulis. Tapi yang lebih penting di atas itu semua adalah pandai memahami maksud dari setiap ayat untuk diamalkan. Banyak para sahabat, 2/3 sahabat sampai akhir hayat mereka masih belum pandai membaca batang 2/3. Tapi seluruh sahabat dipastikan mahir dalam maksud Al-Quran, mahir dalam mengamalkan Al-Quran dan mahir dalam menyampaikannya. Karena itu tujuan utama Al-Quran diturunkan, bukan untuk
dihafal. Karena kemampuan menghafal tidak banyak orang yang bisa. Tetapi setiap orang dipastikan oleh Allah pasti mampu memahami Al-Quran. Baik, Tat. Wah, luar biasa nih ya. Saya sependapat dengan Ustadz untuk hal ini. Jadi bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu bukan sekedar dihafal, Tat, ya, tapi benar-benar hidup di dalam keluarga. Membentuk perilaku keluarga, setiap anggota keluarga agar benar-benar itu berdasarkan atau berlandaskan dengan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Fenomena zaman sekarang ini, Tat, sangat ini, Tat, ya, sangat fitnah semakin besar, ya, terutama di dalam keluarga, Tat, ya kan, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ayah sibuk dengan kesibukannya, kan, bahkan juga anak pun akhirnya tidak mendapatkan perhatian yang cukup, gitu, Tat, ya. Ada juga konflik di tengah-tengah keluarga, Tat, sehingga banyak juga yang kehilangan arah spiritual tadi, Tat, ya kan, sehingga tadi tidak berlandaskan lagi dengan Al-Quran tadi, Tat, ya kan, boro-boro tadi menghafal, Tat, ya kan, memahami pun belum paham gitu, Tat, ya kan, seperti itu, Tat. Nah, dari pengalaman dan kajian Ustadz, Tat, ini apa langkah sederhana, praktis, Tat, yang bisa dilakukan di dalam keluarga ini agar keluarga ini mulai kembali, Tat, ke nilai-nilai Quran, Tat? Seperti apa, Tat? Mungkin ada beberapa tips dan langkah, Tat, seperti itu. Beberapa ulama modern kita, ulama-ulama kelas dunia ditanya, seperti apa hubungan antara generasi awal Islam dulu. Karena gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik bin Anas berkata, umat ini tidak akan kembali menjadi keren, umat ini tidak akan pernah menjadi hebat, kecuali mereka kembali ke sejarah awal umat ini di bawah, yaitu oleh Rasulullah. Seperti apa mereka beragama, seperti apa mereka dengan Al-Qur'annya. Mereka dengan Al-Qur'annya rapat sekali. Lalu akhirnya umat bertanya, Syekh, seperti apa rapatnya generasi awal dulu dengan Al-Qur'an? Jawaban Syekh itu sangat mengejutkan. Seperti rapatnya hari ini kalian dengan handphone kalian. Kita kemana-mana tidak ada yang nggak bawa handphone. Tiap sebentar pasti pegang handphone. Tiap sebentar pasti buka handphone. Membaca apa yang dalam HP kita. Apakah seperti itu generasi awal dulu terhadap Al-Quran? Naam. Sehingga kemana-mana bagi mereka Al-Quran itu adalah sesuatu banget ya. Kayak orang kecanduan rokok. Iya. Kayak orang kecanduan jet-jet. Kemanapun dia tidak mau lepas. Betul. Tidak mau lepas dari HP-nya, tidak mau lepas dari rokoknya. Tiap sebentar. Kalau nggak tahu dia tanya sama yang lain. Ini ayatnya apa maksudnya? Ini bagaimana bacanya yang benar dan sebagainya. Sibuk setiap mereka itu bertanya ke sana kemari, memburu dan mengejar ilmu. Jadi kalau mau ditanya secara praktisnya bagaimana, tolong akrabkan keluarga dengan cara-cara yang sederhana, dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran ayat demi ayat. Ya, akrabkan mereka. 1 minggu ini harus tuntas 2 ayat ini ya, nak ya, keluargaku, istriku. Ayah mau tanya nih minggu depan. Masing-masing kalian ayah tanya. Yang bisa menjawab dengan benar, ayah kasih bonus anu. Walaupun itu hanya bonbon, walaupun itu hanya coklat, semacamnya, atau semacam penghargaan tertentu lah. Ya, siapa yang bisa menjawab 1 juz anu, insya Allah Buya kasih dia tabungan. Ayah kasih, papa kasih dia tabungan. Walaupun hanya 100.000, 50.000 sebagai bentuk penghargaan ya, apresiasi kepada anak-anak kita. Buat anak-anak ini bergairah untuk memahami Al-Quran. Buat anak-anak ini bergairah. Dan setelah itu baru anak-anak ditekankan. Ini Al-Quran itu apa? Untuk diamalkan ayah, amalkan. Ayah mau lihat kamu amalkan. Tentu saja dalam hal ini sang ayah terlebih dahulu mengamalkannya. Ya, kalau seandainya guru yang menyuruh terhadap suatu seruan, dia sendiri tidak mengamalkannya, dia tidak akan diindahkan. Kalau begitu sang ayah wajib terlebih dulu mempraktekkan. Jadi hidupkanlah keluarga itu dengan kehidupan suasana Al-Quran. Dan komandannya adalah ayah. Ada sesuatu yang harus kami peringatkan dengan peringatan yang jelas dan tegas. Salah sekali kalau ayah menyerahkan urusan pendidikan anak sama ibu. Ini salah besar. Pendidikan anak dalam Islam diserahkan pada ayah. Ibu hanyalah asisten. Kalau ibarat mobil, ban utamanya itu ayah, ya. Ban serepnya adalah ibu, ya. Kalau ban utamanya sakit tumbang, ya, atau dalam keadaan punya masalah besar di luar sehingga nggak kembali, barulah ibu ambil kendali. Ya, ibaratnya bocor ban utama, maka ban serep datang. Ini enggak, sekarang dibalik. Power ibu itu dalam mendidik anak enggak ada.
Power ibu itu terlalu lemah, ibu bisa dibawa lalu saja oleh anak-anak. Tapi power ayah secara fitrahnya, ayah dengan melihat saja anaknya sudah mulai untuk ini ya, ini sebenarnya power yang sesungguhnya. Maka tolong kepada para ayah, kendali utama dalam pendidikan anak, pertumbuhan anak ada pada dirimu, bukan pada istrimu. Ya, ada pada dirimu. Maka yang ditanya nanti bukan istri, tapi yang ditanya di hadapan Allah adalah ayah. Tolong kembalilah wahai para ayah, kembalilah kepada keluargamu, kembalilah kepada istrimu, kembalilah kepada anak-anakmu. Baik, luar biasa Ustadz. Jadi ayah ini merupakan role model utama ternyata dalam keluarga ya, yang bersinergi dengan ibu ya, luar biasa. Dari nasihat-nasihat Ustadz tadi itu merupakan penutup untuk podcast kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa sahabat semua. Dari obrolan ini kita belajar bahwa zaman boleh berubah ya, tapi kebenaran itu tak pernah usang ya. Kebenaran tentang riwayat akhir zaman perlu kita pelajari lebih dalam sebagai landasan kita untuk bisa bersabar menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Selamatkan keluarga bukan berarti menolak dunia, tapi memperkuat iman di rumah dengan nilai-nilai Qur'ani. Mulailah dari hal kecil tadi, dari menyampaikan ayat-ayat kepada keluarga, ya, kajian-kajian kecil di dalam rumah, ya, sholat berjamaah dari ayat pertama ataupun mengajarkan ya surah-surah dan juga bagaimana artinya teteh kepada anggota keluarga ya, apa yang perlu dilakukan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran yang disampaikan. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dan termasuk dalam golongan yang diselamatkan di akhir zaman. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Zulkifli Muhammad Ali atas waktu dan ilmunya Ustadz. Ini new insight bagi kami semua Ustadz. Dan terima kasih juga untuk sahabat semua yang di masjid maupun yang di rumah yang telah menyimak sampai akhir. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, insya Allah dengan tema yang semakin meneguhkan iman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.